Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Evilia Putri. Saya dari UPBJJ Bandar Lampung. Ya. Sebelumnya Bu, perkenalkan dulu nama Ibu siapa Bu? Kenalkan, nama saya Maimunah. Berasal dari mana Bu? Berasal dari Desa Saguhlio. Baik Bu, di sini saya akan meminta waktu Ibu sebentar untuk praktik wawancara manajemen rantai pasok agribisnis mengenai analisis model distribusi dan transportasi. Langsung saja Bu ya, kita ke wawancaranya Bu ya. Iya. Di sini untuk pemasok, siapa saja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha Ibu? Di sini saya memilih pemasok yang punya reputasi yang baik dan sudah berpengalaman dalam menyediakan bahan baku pertanian, terutama yang berkaitan dengan budidaya anggrek. Kualitas produk menjadi pertimbangan utama, seperti bibit sehat, media tanam steril, dan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Saya juga memperhatikan konsistensi pengiriman dan harga yang kompetitif agar kegiatan produksi tidak terganggu. Selain itu, saya juga lebih memilih pemasok yang menerapkan praktik ramah lingkungan dan transparan dalam proses produksinya. Seperti itu, Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua Bu ya, bagaimana Anda memilih dan menjaga hubungan dengan pemasok? Saya memilih pemasok yang berdasarkan beberapa kriteria penting seperti kualitas bahan baku, ketepatan waktu pengiriman, harga yang kompetitif, dan reputasi pemasok dalam menjaga konsistensi produk. Sebelum menjalin kerjasama dalam jangka panjang, saya biasanya melakukan evaluasi awal seperti melihat contoh produk, membandingkan dengan pemasok lain, serta meninjau rekam jejak mereka melalui referensi atau pengalaman pelanggan sebelumnya. Untuk menjaga hubungan yang baik, saya selalu berusaha membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, misalnya dengan menjaga transparansi dalam setiap transaksi dan pembayaran tepat waktu, memberikan umpan balik secara rutin mengenai kualitas bahan baku yang dikirim. Kemudian saya juga menjalin kemitraan jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan, mengundang pemasok untuk berdiskusi jika ada kendala agar solusi dapat ditemukan bersama. Untuk yang ketiga, apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan baku secara tepat waktu dan berkualitas Bu? Ya, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam memperoleh bahan baku yang secara tepat waktu dan berkualitas dalam usaha anggrek. Di antaranya, yang pertama, ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Beberapa bahan baku seperti pakis cincang, moss, atau arang kayu sering mengalami kelangkaan, tergantung dengan musim dan lokasi pengambilan, sehingga pasokan bisa terhambat. Yang kedua, Mbak, kualitas bahan tidak seragam. Tidak semua pemasok menjaga standar kualitas yang sama. Misalnya, media tanam kadang terlalu lembab atau tercampur kotoran sehingga perlu diseleksi ulang sebelum digunakan. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman. Kadang cuaca buruk atau kendala transportasi dapat menyebabkan pengiriman bahan baku yang tertunda, terutama jika pemasok berasal dari luar daerah. Yang keempat, kadang bahan baku yang tidak fluktuatif. Harga bibit dan pupuk sering naik turun, terutama saat permintaan tinggi, sehingga mempengaruhi biaya produksi. Yang kelima, kadang sulit mendapatkan bibit unggul yang berkualitas. Bibit hasil kultur jaringan atau varietas tertentu kadang harus dipesan jauh-jauh karena produksinya terbatas dan memerlukan waktu yang lama, Mbak. Oh iya Bu. Lanjut Bu ya, kita ke produksinya Bu. Apakah semua produk Ibu diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat Bu? Iya, Mbak. Sebagian besar produksi dalam usaha anggrek saya ini diproduksi secara in-house, namun ada juga beberapa bagian yang melibatkan pihak ketiga. Yang pertama, produksi in-house. Kegiatan utama seperti perawatan tanaman, perbanyakan vegetatif atau pemotongan anakan, dan pembelahan
perawatan rumpun serta perawatan harian yang diantaranya penyiraman, pemupukan atau penataan tanaman dilakukan sendiri, Mbak. Dengan mengelola proses ini secara langsung, saya dapat mengontrol kualitas tanaman, memastikan kondisi anggrek tetap sehat dan menjaga tampilan sesuai dengan standar. Yang kedua, ada keterlibatan pihak ketiga. Untuk bibit kultur jaringan atau varietas unggul tertentu, saya bekerja sama dengan laboratorium kultur jaringan yang berpengalaman dalam menghasilkan bibit anggrek sehat dan beragam. Selain itu juga, Mbak, beberapa perawatan dan kemasan produk seperti pot hias atau label tanaman diperoleh dari pemasok luar agar lebih efisien. Yang ketiga, alasan kombinasi sistem produksi ini, Mbak. Sistem ini dipilih agar usaha tetap efektif dan fleksibel karena tidak semua proses bisa dilakukan sendiri. Dengan melibatkan pihak ketiga dan ahlinya, kita dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi tanpa mengorbankan mutu, Pak. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Lanjut Bu ya, kita ke pertanyaan ketiga. Apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produk Ibu? Strategi. Ibu produksi. Nomor Apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi Ibu? Iya, Mbak, saya memiliki beberapa strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam usaha anggrek agar hasilnya optimal dan biayanya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas tanaman. Yang pertama, saya menggunakan media tanam yang efisien dan ramah lingkungan, Mbak. Saya menggunakan campuran media seperti kokopit, pakis cincang dan arang kayu dengan proporsi yang tepat agar tahan lama, menyimpan air dengan baik dan hemat biaya pergantian. Yang kedua, saya menerapkan sistem penyiraman otomatis atau drip irigasi kabut, Mbak. Sistem ini membantu menghemat air dan tenaga kerja serta memastikan kelembapan yang stabil sesuai dengan kebutuhan tanaman anggrek itu sendiri. Dan yang ketiga, perawatan terjadwal dan pencatatan produksi, Mbak. Setiap kegiatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemindahan tanaman dicatat secara rutin untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan pengawasan tumbuhan. Dan yang keempat, pemanfaatan pupuk cair dan nutrisi yang tepat dosis dengan pemberian pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman. Jadi kita itu dengan pemberian pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman, pertumbuhan menjadi lebih cepat dan mengurangi pemborosan, Pak, bahan kimia atau pupuk padat juga. Yang kelima, pelatihan dan tugas yang jelas. Tenaga kerja kita diberi pelatihan dasar budidaya, mencatat stok. Yang kelima, ada pelatihan dan pembagian tugas kerja yang jelas, Mbak. Tenaga kerja diberi pelatihan dasar budidaya anggrek dan dibagi sesuai dengan keahlian agar pekerjaan lebih cepat, rapi, dan efisien. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi. Saya menggunakan aplikasi sederhana untuk mencatat stok, Mbak. Jadi jadwal tanam dan permintaan pelanggan bisa dicatat melalui aplikasi tersebut sehingga proses produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, saya memilih kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk bibit kultur jaringan atau produk tertentu, saya bekerja sama dengan laboratorium agar waktu produksi lebih singkat dan lebih beradab. Untuk bibit kultur jaringan atau produksi tertentu, Mbak, saya bekerja sama dengan laboratorium agar waktu produksi lebih singkat dan hasil lebih seragam. Seperti itu, Mbak. Baik Bu, ini yang terakhir, apa saja mode transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut produk agribisnis Ibu, misalnya seperti truk, kereta api, kapal, atau pesawat? Begini, Mbak, untuk pengiriman jarak jauh atau dalam jumlah yang besar, kami kadang bekerja sama dengan jasa angkutan darat skala besar yang memiliki fasilitas pendingin agar produk kita tetap segar dalam perjalanan.
Sementara itu untuk wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki permintaan khusus, kami mempertimbangkan penggunaan jasa ekspedisi, Mbak. Pihak ketiga yang memilih jaringan transportasi yang lebih luas. Seperti itu, Mbak. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya Ya, baik, Ibu. Nanti saya akan kesini lagi praktik unit 2-nya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama, Mbak.